Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kepada saya kesempatan untuk melawan angkara murka, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan pemimpin-pemimpin yang menipu rakyatnya sendiri. Gak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Lo berani gak? Kenapa? Kalau ibu nggak takut? Kamu takut atau tidak? Aku nggak takut. Di sini berani. Kenapa? Hah? Bodoh kamu lo. Bikin infrastruktur, tapi harganya dilipat gandakan. Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalkan. Mana buktinya? Banyak yang sudah beritahu kepada saya, tidak akan melawan kehendak rakyat. Paling ada 1, 2, 3 orang aja. Perlu saya kasih namanya? Siapa dia? Perlu? Siapa dia? Gak usah ya. Tapi kadang-kadang gue kesel juga nih. Lu jangan marah sama gua. Nih, marah Pak Bendo. Elit itu siapa? Siapa dia? Yang suka nyogok-nyogok, yang suka bagi-bagi amplop. Siap! Siap, Cirebon! Siap! Yang suka jual beli jabatan. Tino. Gue kelas ini. Kelas. Capek nggak? Thank you very much. Thank you. 2019 saya yang secara terbuka meminta Prabowo ditangkap. Bangsa ini juga tidak akan maju kalau kita masih mewarisi watak kolonial. Pak Prabowo itu posisinya paling bawah hari ini hasil riset lembaga survei. Ketika saya meninggalkan Mas Ganjar, itu posisi Mas Ganjar lagi tinggi-tingginya. Kenapa pilihan jatuh ke Prabowo? Saya dinarasikan saya berkhianat. Apa yang saya hianatin? Saya meninggalkan Mas Ganjar. Memang Mas Ganjar kan belum nyapres. Dari dirinya siap belum? Ada nggak pernyataan dia? Saya siap nyapres. Pak Prabowo kan sudah membuktikan dirinya. Dia punya totalitas, dia punya loyalitas. Kita ngebayangkan ini orang ini orde baru. Iya. Itunya Soeharto. Dia bikin partai itu. Iya. Dan partai diterima atau tidak? Diterima. Artinya apa? Dia sudah beradaptasi dengan realita demokrasi yang kita sepakati. Kayak hal kayak begitu. Lantas kita harus menutup soal Pak Prabowo. Nah, saya juga melihatnya jangan-jangan nih Ganjar ini seperti boneka nih. Boneka kan nggak ada otaknya. Itu loh. Nah, kita kan butuh pemimpin yang ada otaknya. Nah, kalau seandainya cuma boneka sebagai pesuruh atau petugas partai, ya ngapain? Kita udah cukup lah, jangan sampai kita menemukan lagi pesuruh atau boneka yang tidak ada otaknya. Nah, Indonesia butuh pemimpin, tidak butuh boneka ke depan. Kayak gitu kira-kira. Bang Noel, Anda begitu keras dengan Ganjar Pranowo, padahal Anda sebelumnya... Dan tidak keras, memang saya begini. Ya. Yang penting keras, jangan kasar. Baik. Budiman itu luar biasa. Bapak beradaptasi dengan demokrasi. Kita selamatkan demokrasi, selamatkan perahu besar, kapal besar ini Indonesia. Apalagi Pak Prabowo ini punya latar belakang militer dan intelijen, dan harus juga didampingi oleh aktivis, gitu loh. Artinya apa yang disampaikan Budiman Sujatmiko, ya sudah Pak, ke depan nanti kita bicara tentang rekonsiliasi lah, gitu loh. Kayak kira-kira kayak begitulah Cak. Jadi saya rasa model-model kayak Budiman ini itu akan ada lagi nanti. Banyak lagi. Bentar. Maksudnya kader lain di PDIP ada yang dukung Pak Prabowo? Iya. Waduh, Bang Andreas, ada spill dari Bang Noel di sini. Ada banyak kader PDIP sebenarnya hatinya sudah kepada Pak Prabowo. Bahaya.
Gara-gara belain Prabowo, Jokowi, dan Gibran, Noel habis disikat saat debat. Orang pingin anak muda maju tapi tidak melalui pengubahan aturan di mana pamannya sebagai ketua institusi nggak bisa kalau seorang dan calon wakil presidennya adalah anak dari presiden aktif. Nggak terjadi di Problemnya di mana? Tidak ada. Kita nggak bisa bicara aturan. Semua orang masalah itu masalah etika. Bos, yang mana nggak semua dilanggar? aturan etika universal, bos. Universal Misalnya mana? universal, dengar dulu. Dengar dulu. Lo kalau punya anak, ya punya satu, gue presiden nih, anak saya ada 5, 5-5-nya pinter. Gak mungkin juga gue jadi menteri walaupun dia lebih pinter dari orang lain. Di dunia juga gak akan begitu. Itu etika. Itu yang namanya etika. Etika yang dilanggar yang mana? Loh, itu universal. Yang itu mana? udah diajarin dari Universalnya kecil. yang mana? Lo kalau jadi pemimpin, nggak mungkin lah kita harus nepotis, kita punya konflik kepentingan. Itu dibilang nepotisme. Tidak harus tertulis. Tidak semua aturan itu Kenapa harus ketika tertulis. Gibran lantas Bobi di Solo, di Medan tidak dibilang KKN? Kenapa ketika menjadi wapres dibilang KKN? Berpikirnya waras, bos. Nilai lo gimana? Itu kan di daerah dia maju. Makanya, dia sebagai kader. Iya kan? Jadi pemimpin itu berpikirnya ke depan. Nggak bisa. Ada Jadi etika pemimpin itu jangan universal korup. yang tidak harus Itu menjadi jadi enak, aturan berpikirnya tertulis. Iya kan? Itu, bos. Aneh lah. Ini nggak. Kemarin ada gambar sekian puluh pemimpin muda dunia, ya salah satunya Gibran. Tapi kan yang anak presiden aktif ketika dia maju cuma satu. Tapi di antara pemimpin-pemimpin dunia yang usianya muda itu cuma satu yang mengubah aturan di MK ketika pamannya yang menjadi Yang ketua rubah- MK-nya. yang rubah Itu. Gibran. Yang menggugatkan Yang orang-orang ada yang Gibran. mendukung. Ini udah di Itu yang untuk berubah satu itu hakim konstitusi. Gugatnya hakim konstitusinya. Nah, penggugatnya kan kita tahu adalah pendukung. Ya, kita Aduh. tahu siapa Partai Garuda. Nah, ini kita akhirnya tahu di kita balik-balik berhadapan itu. dengan Nggak hal-hal yang bisa. hal teknis bukan substantif. Loh, Kita bicara substantif tentang justru dong. ini substantif. Kita bicara tentang Kalau gagasan teknis ke depan, aturan tadi bicara soal kan. kepemimpinan. Tidak harus ada tertulis Itu aturan baru itu. fair. Etika itu secara universal, Ini- moral itu universal. Ini mentalitas orang itu di kalah. atas hukum yang Menunjukkan tertulis. mereka sudah punya Nggak mental bisa. kalah. Kalau kita kalah begini nih panik, nyerangnya terus. Nggak ada substantif. Nggak ada gagasan-gagasannya. Ya begini nih. Anda itu menyerang Ganjar Mahfud. Saya nyerangin kan? mana? Anda bukan hanya menyerang Ganjar Mahfud Mana saya justru. serang, nggak mana? Anda Nggak, justru yang ada menyerang, nggak ada yang saya serang. menyerang nurani masyarakat yang sekarang Mana nurani yang berteriak mana? bahwa hal-hal seperti ini Nggak, saya nggak tanya, lazim dilakukan. Mana yang saya serang Mahfud, Ganjar Mahfud mana? Nggak, yang mana yang saya serang? Baik, sekarang Nggak ini ada. Saya menganggap Ganjar Mahfud ini kader bangsa. Kedua, Mas Anies juga kader bangsa merah putih semua. Mereka adalah orang-orang hebat dan itu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Sayang sekali Ya, kalau orang hebat itu harus bersaing dengan anak yang dimajukan Ya udah, karena diuji terlalu dong. keputusan MK. Diuji kalau seandainya para yang dipaksakan ini. kan, sayang kan itu. Ini kan? lucu. Di sisi Iya. lain dibilang Pertarungannya jadi Gibran lucu ini gitu. anak ingusan, anak kemarin sore. Tapi ketika dia menjadi wapres panik semua, kesurupan. Tanyanya kesurupan itu kenapa bisa kesurupan? Makanya lu dasar penjilat.